Nah, tempatnya ini Mbak sudah kita atur juga sesuai dari PKPU 13 tahun 2024. Jadi di beberapa titik yang boleh dipasang alat peraga kampanye, ada juga beberapa titik yang dilarang. Seperti tempat taman kota, termasuk tempat ibadah, Dan tempat halamannya pendidikan dan halamannya itu tidak boleh layanan gitu ya. kesehatan. Layanan Oh, tidak kesehatan, boleh. perkantoran Sekolah gitu. apa itu nggak Sekolah boleh. tidak boleh. Termasuk Pendidikan. itu juga harus disesuaikan dengan peraturan bupati tentang pemeliharaan taman dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KTV dimanapun Anda berada. Kembali saya Romla Pandita Ratu menemani Anda di acara Rumah Politik. Nah, kali ini tema kita yaitu penetapan pengundian nomor urut dan tahapan pilkada selanjutnya, karena sudah berbaur politik nih ya pemirsa KTV. Dan hari ini juga kita kedatangan dari KPU Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Mahdi selaku Ketua KPU Pamekasan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana punya kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat ya, meskipun padat banget ya agenda-agenda di KPU ya. Iya. Tapi tetap semangat ya. Semangat terus. Iya, ada juga Bapak Amir. Selamat sore. Selamat sore Mbak Romla. Gimana punya kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini komisioner KPU juga yang juga padat juga acaranya. Padat. Karena ini selaku komisioner yang kebetulan ada di bagian mana aja itu, saya sampai bingung. Saya kebetulan di bagian sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Oh. Jadi yang saat ini sedang kita laksanakan, pertama di bagian partisipasi partisipasi masyarakat itu tentang kampanye. Di bagian SDM-nya juga sedang pembentukan KPPS. Wah, sangat Belum luar lagi biasa. sosialisasinya gitu. Berarti harus beririsan. Iya benar. Berarti harus satset gitu ya ceritanya. Sunset. Iya, pemirsa, hari ini tentang penetapan pengundian nomor urut yang sudah dilakukan kemarinnya ya Bapak ya. Iya, Nah, betul. mungkin udah nantinya dijelaskan oleh Bapak Mahdi selaku Ketua KPU tentang pengundian nomor urut Pilkades. Ya, alhamdulillah kemarin hari Senin tanggal 23 itu kita sudah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Kita laksanakan sidang pleno secara terbuka dan menghasilkan keputusan angka 1, angka 2, angka 3 sudah jelas pasangan jelas. calonnya. Alhamdulillah. Sudah Malam sah itu berarti. juga sudah sah. Oh. Itu dihadiri oleh berapa undangan ya Pak ya? Hadir malam itu sekitar 500 orang. Tiap pasangan calon yang kita undang itu 100 orang. Jadi ada 300. Kemudian kita undang seluruh PPK se-Kabupaten Pamekasan, kemudian jajaran Forkopimda, alhamdulillah hadir semua. Kemudian juga kita undang dari media sebanyak 40 kalau tidak gitu. Jadi totalnya ada sekitar 500 berapa 13 atau berapa itu semuanya. Untuk calon-calon sendiri, untuk nomor urut yang sudah ditentukan itu ngambil sendiri atau gimana Pak? Iya, tahapannya ada 2 tahapan. Yang pertama pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut. Pengambilan nomor antrian itu yang mengambil itu calon wakil bupati. Oh, calon wakilnya. Calon wakilnya itu mengambil nomor antrian. Tentunya yang mengambil pertama kali itu yang mendaftar pertama kali ke KPU. Oh, jadi untuk yang ngambil pertama kali, yang daftar pertama kali gitu. Iya, tapi yang untuk mengambil nomor antrian. Nomor antrian untuk pengambilan nomor urut. Nah, karena yang mendaftar pertama kali itu calon wakil bupatinya Bapak Haji Sukrianto, jadi yang mengambil nomor antrian itu Bapak Haji Sukrianto.
Kemudian yang kedua itu calon wakil bupatinya Raden Panji Mujahid Ansori, dan yang ketiga yang mengambil nomor antrian itu Bapak Taufadi SHI. Dan yang Bapak Haji Sukrianto itu mendapatkan nomor urut berapa itu? Nomor antrian 5. Oh, antrian 5. Kalau yang Tauhid 2. Raden Panji Mujahid Ansori itu nomor 2. Yang Taufadi nomor Yang 9. Taufadi nomor 9. Jadi di nomor antrian itu ada kotak, ada balon yang berisi angka 1 sampai 14. Urutan terkecil itu nanti boleh mengambil nomor urut pertama kali. Ya. Berarti yang antrian yang paling besar itu belakangan. Gitu ya. Oh. Ternyata di situ nomor urut pertama itu yang mengambil karena urutan yang terkecil itu Tauhid. Jadi beliau itu yang mengambil pertama kali untuk nomor urut. Dan mendapatkan nomor urut 1. Iya. Kemudian yang karisma mengambil nomor antrian 5, jadi urut untuk mengambil itu mendapatkan nomor 2. Dan yang terakhir siapa? Bapak Kiai Haji Berbakti. Itu mengambil nomor urut dan mendapatkan nomor urut 3. Ketiga. Jadi ada 2 tahap itu. Ada 2 tahap ya yang sudah dilaksanakan oleh KPU di situ. Berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah, Mbak, berjalan dengan lancar, dan saya lihat wajah dari para calon itu sumringah semua dan senang mendapatkan angkanya masing-masing. Sudah menerima berarti ya? Sudah menerima. Tidak ada gugatan apapun ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Iya, ke Pak Amir nih ya. Pak Amir, ini kan bagian SDM dan sebagainya itu ke Pak Amir. Mungkin tahapan-tahapan pilkada selanjutnya itu setelah kita penetapan pengundian nomor urut itu apa, Pak? Ya, kemarin setelah penetapan calon dan pengambilan nomor urut, pengundian nomor urut, hari Selasa kemarin tanggal 24 kita melaksanakan deklarasi kampanye damai. Dilaksanakan di X stasiun PJKA. Jadi semua paslon itu datang ke lokasi untuk melaksanakan deklarasi damai. Jadi itu tujuannya salah satunya untuk meneguhkan komitmen bersama bahwa dalam pelaksanaan kampanye 60 hari ke depan kita akan berkampanye secara damai, kondusif, tidak saling menjelek-jelekkan, tidak saling menjatuhkan, melainkan berkampanye dengan sesuai definisinya, yaitu meyakinkan pemilih agar memilih dirinya sendiri dengan menawarkan visi misi dan juga program unggulan yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Ya. Kemarin dipimpin Pak Ketua ya, Pak Ketua membacakan naskah deklarasi diikuti semua paslon dan kemudian penandatanganan naskah deklarasi. Ya. Itu lokasinya di mana, Pak? Lokasinya sama di XPJKA Tapsiun ya. Tapsiun. Kemudian kemarin sempat foto bersama sambil bergandengan tangan ya. Sama-sama mengangkat tangan. Berarti mereka udah dijamin kompak dan damai gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya ini kan udah memasuki tahapan kampanye nih ya, Pak ya, di tanggal 25 Oktober sampai dengan 23 November gitu ya. Terus dari tahapan-tahapan kampanye tersebut yang udah KPU lakukan mungkin apa saja gitu? Jadi di masa kampanye ini KPU sesuai peraturan KPU nomor 13 tahun 2024, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota membuat keputusan atau pedoman teknis untuk dilaksanakan kampanye di wilayahnya masing-masing. Kami sudah menyusun draft keputusan KPU Kabupaten Pamekasan tentang aturan main atau tentang Juknis, termasuk isi di dalamnya jadwal kampanye, termasuk dengan berbagai macam metode. Kampanye itu kan banyak metodenya, Mbak. Ada metode rapat umum, ada metode tatap muka,
ada rapat terbatas, juga dialog dan lain sebagainya, termasuk kampanye melalui alat peraga kampanye dan juga bahan kampanye. Itu kan ada aturannya semua, termasuk kampanye melalui iklan media cetak, televisi maupun radio, itu juga diatur di sana, termasuk berkaitan dengan debat publik, itu masuk di tahapan kampanye. Nah, sedangkan untuk kegiatan tahapan kampanye sekarang bedanya dengan pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya kan diatur zona ya, zona 1, zona 2, zona kampanye. Zona kampanye. kampanye. Nah, sekarang kita dibebaskan. KPU tidak perlu mengatur zona. Jadi paslon itu bebas melaksanakan kampanye di wilayah Kabupaten Pamekasan sepanjang tidak berbenturan dengan paslon-paslon yang lain. Tapi untuk rapat umum ini paslon hanya diperbolehkan melaksanakan 1 kali selama masa kampanye. Jadi rapat umum itu seperti kampanye akbar yang di lapangan yang itu berarti menghadirkan 1 kali? hanya 1 1 kali masing-masing calon. Nah, waktunya itu tergantung dari paslon, misalkan mengusulkan tanggal berapa. Yang penting nanti tidak berbenturan, bukan waktunya sama, tempatnya sama, yang penting tidak seperti itu. Dan alhamdulillah masing-masing paslon sudah mengajukan ke kami dan waktu dan tempatnya tidak berbenturan seperti itu. Sementara untuk rapat terbatas itu dilaksanakan bisa di dalam ruangan atau di depan gedung dan lain sebagainya, tapi dinamakan terbatas karena maksimal pesertanya hanya 1.000. Kalau untuk pilkada pemilihan bupati, kalau untuk pemilihan gubernur maksimal pesertanya 2.000. Nah, ini bebas dilaksanakan berapa kali terserah dari paslon. Oh, bebas. Ada juga kegiatan tatap muka. Nah, tatap muka itu macam-macam, Mbak. Ada yang di dalam ruangan, dialog atau apa, atau bisa juga langsung tatap muka dengan paslon itu datang ke pasar, belusukan, tatap muka dengan warga gitu kan. Termasuk datang ke tempat-tempat olahraga atau tempat apa, itu boleh. Bisa dilaksanakan. Berarti tidak dibatasi untuk lokasi dan tempatnya gitu ya, Pak ya. Jadi itu dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 23 November, 60 hari. Untuk alat-alat peraga sendiri itu apakah disiapkan sendiri oleh paslon apa dari KPU? Ya, jadi ada beberapa alat peraga kampanye melalui bahan ya. Itu kan ada 2 macam. Ada alat peraga kampanye APK, ada juga bahan kampanye BK. Jadi alat peraga kampanye itu misalkan terdiri dari baliho, reklame, umbul-umbul dan juga spanduk. Ada juga bahan kampanye seperti brosur, selebaran, pamflet dan lain sebagainya. Itu juga flyer ya. Flyer. Nah, ada APK maupun BK ini difasilitasi oleh KPU. Nah, kalau di peraturan KPU dan juknis KPU yang sudah diterbitkan kemarin, KPU itu mencetak sebanyak 5 buah reklame atau baliho untuk masing-masing paslon dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU. Berarti ukurannya sama semua gitu ya? Sama. Yang difasilitasi KPU ya, yang dibuatkan oleh KPU. Nah, kemudian termasuk bahan kampanye itu juga sudah kami tentukan, dan kemudian paslon itu bisa menambah dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU. Paslon berapa itu bisa menambah kalau APK 200%, dari yang difasilitasi KPU. Kalau bahan kampanye itu 100%. Jadi kalau misalkan KPU menyediakan 5, maka paslon itu bisa menambah 200%. 200% dari 5 kan 10 gitu. Jadi yang dibuat oleh paslon 10 baliho misalkan seperti itu. Untuk pemasangan sendiri itu apakah dari paslon sendiri atau dari KPU? Kalau yang difasilitasi KPU termasuk dengan pemasangannya, Pak. Pemasangannya. Oh. Berarti paslon itu jika menambahi itu menaruh sendiri berarti menaruh ya? Sendiri kalau yang menambahkan sendiri. Oh. Mencetak sendiri juga memasang sendiri. Nah, tempatnya ini, Mbak, sudah kita atur juga sesuai dari PKPU 13 tahun 2024. Jadi di beberapa titik yang boleh dipasang alat peraga kampanye, ada juga beberapa titik yang dilarang, seperti tempat taman kota, termasuk tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan halamannya itu tidak boleh. Layanan kesehatan. Tidak boleh. Perkantoran, sekolah apa itu sekolah nggak tidak boleh. boleh. Termasuk
itu juga harus disesuaikan dengan peraturan bupati tentang pemeliharaan taman dan lain sebagainya. Jika paslon nantinya melanggar, Pak Ketua KPU, itu gimana? Ranahnya Bawaslu. Itu nanti ranahnya Bawaslu. Oh, Iya. ada ranahnya sendiri Iya. ya. Biasanya selain alat peraga, banner dan sebagainya untuk ditampilkan juga, kadang paslon itu ada yang berbentuk apa ya, souvenir gitu. Itu Oh, iya. diperbolehkan ya Pak? Oh ya, diperbolehkan karena itu bagian dari bahan kampanye yang diperbolehkan oleh peraturan KPU sepanjang bahan kampanye itu harganya tidak melebihi dari harga 100.000. Oh, Jadi misalkan berarti seperti membuat kalender, kaos, topi atau korek yang ada gambarnya misalkan, tapi ketentuannya paslon itu mencetak 30% dari jumlah pemilih kita. Jumlah pemilih kita itu kan 666.048. 048. Maka 30% dari angka itu yang boleh dicetak. yang boleh ya. dicetak yang boleh ya. dibuat oleh paslon dan boleh dibagikan saat kampanye tatap muka, rapat terbatas, itu boleh digunakan. Tapi sepanjang masing-masing item itu tidak melebihi dari harga 100.000. 100.000. Itu kan Dibatasi. alat souvenir kayak baju atau ya Ya, kayak cangkir, ini ya. gitu, cangkir gitu, itu kan boleh seumpama digunakan di tanggal 20 Oktober sampai masa kampanye 23 November gitu ya. Kalau melebihi dari itu karena mungkin masyarakat tidak tahu, Melebihi dari masa kampanye. itu kayak kaos dan sebagainya. Kalau diberikan oleh paslon di tempat, kan kalau sudah masa tenang ini kan tidak boleh ada kampanye. Nah, ketika paslon memberikan waktu itu diketahui Bawaslu dan lain sebagainya, mungkin Ya. itu bagian dari pelanggaran. Karena sudah masa tenang kan. Itu. Tapi kalau berpotensi melanggar. Oh. Berpotensi melanggar. Tapi kalau masyarakat sendiri itu yang make gitu, Iya. kayak orang tukang beca gitu, di masa tenang itu tidak boleh. Ya nggak masalah. Karena bukan tim, Tergantungan ya. bukan tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Jadi paslon itu kan juga selain berkampanye, itu kan kewajibannya juga mendaftarkan tim kampanye, relawan maupun organisasi yang akan melaksanakan kampanye dari masing-masing paslon ke KPU, termasuk petugas penghubung. Maksudnya petugas penghubung, jadi ada tim yang ditunjuk sebagai petugas penghubung LO, untuk ya? komunikasi komunikasi antara KPU dengan pihak paslon. Ada pertanyaan atau apa, itu biasanya petugas penghubung atau LO itu yang komunikasi dengan KPU. Kemudian LO atau tim paslon juga harus mendaftarkan media sosial. Jadi paslon ini kan banyak juga yang berkampanye melalui media sosial, Facebook, Twitter, IG dan lain sebagainya. Itu kita juga batasi maksimal platform per paslon itu hanya boleh maksimal 20 akun per platform, 20 Facebook, 20 IG dan lain sebagainya. Itu maksimal ya. Itu boleh berkampanye di media sosial. Nah, seumpama nanti kita temukan di luar yang didaftarkan itu ada kampanye lain, itu mungkin nanti ranahnya Bawaslu. Kalau misalkan ya orang per orang bukan dari tim yang adminnya, ya mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau adminnya adalah orang yang didaftarkan ke KPU, itu kan jadi masalah. Berarti ya, memang sosmednya 20 ya? 20 masing-masing platform. Termasuk sama media apa? Masuk ke 20 itu? Enggak. Media beda kalau Media sosial atau apa Iya, gitu? media sosial seperti Facebook, IG, Twitter, Twitter. Instagram. 20 itu, gitu ya. Oke. Kembali ke Pak Mahdi selaku Ketua KPU nih Pak nih. Ini karena udah menjabatnya pertama kali gitu ya. Pak langsung dengan pilkada, menghadapi pilkada gitu ya. Nah, untuk persiapan dari KPU sendiri sampai saat ini tuh sudah berapa persen? Sudah 90%. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah disiapkan oleh KPU sendiri, Bapak? Menyiapkan logistik ya sekarang ya Pak. Sekarang sudah memasuki pendistribusian logistik untuk tahap pertama. Alhamdulillah gudang kita sudah
sewa yang ada di Jalan Ponorogo. Bonorogo. Iya. Di mana itu? Ke timur paru-paru. Ke timur paru-paru itu. Oh, daerah sana Iya, ya. daerah sana. Gudang itu muat berapa logistik biasanya? Wah, lebih lebar dari Lebih. logistik yang Sebelumnya. yang sebelumnya. Untuk datangnya logistik itu biasanya kapan? Sudah logistik itu sudah berjalan kemarin di awal September ini. Yang datang kotak suara, kabel TIS masih 2. Kabel. Ya, Kabel TIS kabel pengikat. untuk pengikat itu, kotak itu. Oh, kabel iya. TIS itu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh KPU berapa? Banyak yang dibutuhkan, seperti kalau surat suara itu nanti di tahap kedua. Sekarang itu yang tahap Talan, pertama, paku masih tahap 2. yang tahap pertama itu yang kita tunggu seperti tinta, kabel TIS masih kurang, kemudian apalagi banyak saya lupa itu. Berarti sebagian udah datang ya Sudah Bapak ya. datang, dan mulai kemarin sudah dilakukan pengepakan, Pengecekan juga ya. pengecekan dan pengepakan. Untuk tahap 2-nya itu nanti kira-kira kapan datang logistiknya? Logistik datang nanti tanggal 3 Oktober. 3 Oktober bulan depan. Iya, bulan depan. Itu apa aja yang datang nantinya, Pak? Surat suara, paku, kemudian bantalan, apalagi karet, plastik, ya semua kebutuhan ya Pak. termasuk tanda pengenal KPPS. Berarti semuanya alat untuk itu pilkada sudah datang di tahap kedua. Sebagian ini kan logistik itu pengirimannya 2 tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Nanti yang menyediakan itu kan bukan dari kami, tapi dari penyedia. Untuk setiap tahap, baik tahap pertama atau tahap kedua, pengirimannya itu berangsur-angsur. Tidak secara serentak dikirim semuanya, tidak. Itu tergantung kesiapan penyedia. Yang penting tahap pertama dan tahap kedua, masing-masing tahap itu tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh KPU RI. Itu diperbolehkan oleh penyedia itu. Ya, saya paham sekarang. Iya. Jadi banyak yang sedang dikerjakan. Ada yang mengerjakan ini, belum lagi kita juga pembentukan KPPS ya Pak Ketua. Ya. Jadi Pak Ketua fokus ke logistik. Ada Pak Tajul juga sedang baru kemarin ya penetapan calon dan lain sebagainya. Beliau juga sedang memperhatikan berkaitan dengan pelaporan dana kampanye. Sementara yang lain juga sedang menyiapkan Pak Halili itu data pemilih tambahan, kalau termasuk data pemilih pindah pilih. Kalau ada warga yang mau pindah pilih dari TPS sebelumnya ke TPS sedang berjalan sekarang. Pak Amir ini sekarang sibuk-sibuknya juga. Sama ajunan juga. Ya, saya sekarang KPPS, di samping sosialisasi berjalan, kami juga sedang menyiapkan juknis pelaksanaan kampanye. Kami juga sedang melaksanakan pembentukan KPPS gitu. Pembentukan KPPS. Belum lagi menyiapkan faktor menyiapkan debat. Debat ini kan juga di masa kampanye. Gitu. Debat, ya. Debat kan Untuk penyiapan KPPS sendiri itu sekarang udah tahap berapa, Pak? Sekarang masih tahap pendaftaran. Pendaftaran ditutup tanggal 28 itu besok berarti. 28 September. Baru kemudian kita melaksanakan penelitian administrasi para pendaftar, apakah memenuhi syarat atau tidak. Itu dilaksanakan oleh teman-teman PPS di bawah. Baru kemudian setelah pelaksanaan penelitian administrasi, kalau misalkan dari sekian pelamar ternyata belum memenuhi kebutuhan kita, karena KPPS itu kan 7 per TPS. Ternyata belum, baru kita mencari menunjuk dengan meminta rekomendasi dari tokoh masyarakat maupun tokoh sekitar termasuk kepala desa dan lain sebagainya untuk menunjuk kekurangan-kekurangan itu. Nah, baru kemudian nanti puncaknya di tanggal 7 November itu pelantikan KPPS. Saya jadi bingung luar biasa sekali ya KPU.
Tapi itu semuanya sudah pada dasarnya kita siap, Mbak. Kita siap 100%, Sudah siap 100%. semuanya sudah terencana gitu. Dan Oke. sudah berjalan. Yang penting mohon doanya Nah, kami para penyelenggara Terutama semoga Pak diberi Ketua sehat walafiat. Kesehatan. Kalau Pak Ketua sakit di tengah jalan ini yang kuat. Pak Ketua, ini kan baru pertama kali menjabat sebagai Ketua KPU gitu Pak. Mungkin ada kesulitan selama ini atau gimana? Alhamdulillah untuk kesulitan yang krusial itu tidak ada. Karena jujur kami di komisioner banyak, saya pribadi banyak diuntungkan dan belajar dari beliau-beliau. Ada komisioner yang incumbent seperti Pak Halili dan Pak Amir, saya belajar dari beliau. Kemudian ada Pak Tajul yang mantan yang pengacara. Kemudian ada Pak Hanafi yang Mantan pernah Bawaslu, ya. di Bawaslu. Saya belajar ke mereka dan mereka sangat mensupport semuanya. Jangan Apalagi Pak Panjinya jangan lupa. Oh iya, tadi. Memfasilitasi. dan Pak Panji yang saya sering guyon Pak Panji yang ganteng gitu. Seluruh kesekretariatan yang banyak membantu kami. Berarti selama ini alhamdulillah tidak ada kendala ya. Alhamdulillah. Baik di PPS, PPK itu semua kompak ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Untuk ini Pak, ini kan udah di Kabupaten Pamekasan itu sudah ditentukan ya ada DPT-nya ya. Itu Sudah. sebanyak 6.000. 600. Oh, 600 ya, 66.000. benar. 66.048. 048. Nanti seumpama ada yang sebelum pencoblosan itu ada yang meninggal atau apa itu berarti di ulang ya Pak ya? Enggak, cuman dicatat aja. Dicatat aja nanti. Oh, ada Karena petugas, sudah- ada petugasnya ya? Iya, KPPS karena sudah DPT, sudah penetapan. Cuman kalau ada yang meninggal atau ada yang sudah memenuhi umur sebelum masa pencoblosan itu nanti diberi tandai dan diketahui oleh Panwascam. Berarti sudah ada petugasnya ya? Iya, Sudah aman semua? aman. insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa KTV dimanapun Anda berada, sebelum kita pamit, perbincangan kita bersama KPU Kabupaten Pamekasan yang alhamdulillah sudah 90% sudah siap untuk menghadapi Pilkada 2024 untuk Kabupaten Pamekasan. Nah, mungkin ada hal yang akan disampaikan kepada pemirsa KTV, mulai dari Bapak Ketua, Bapak Mahdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kepada pasangan calon, kepada tim sukses, kepada para partai pengusul. Yang pertama karena kita akan karena sudah masa kampanye, marilah kita lakukan kampanye ini dengan damai, dengan santun, pedomilah peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU RI. Yang kedua, sekalian saya mengajak kepada seluruh warga Pamekasan yang sudah memenuhi syarat untuk memenuhi hak pilihnya, kami harapkan dan kami ajak pada hari Rabu tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos, datang ke TPS terdekat yang sudah ditentukan dengan sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing. Itu saja, Mbak. Oke. Siap. Untuk Bapak. Ya, sama dengan apa yang disampaikan Pak Ketua barusan. Pak Amir. Jadi ini kan momentum pesta demokrasi 5 tahunan. Inilah saatnya masyarakat menginginkan Pamekasan itu seperti apa 5 tahun ke depan. Kalau ingin sejahtera dan lain sebagainya, masyarakat cukup bisa mengetahui melalui visi misi dan program yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Kami kan sudah mengumumkan apa saja visi misi paslon 1, 2, dan 3 termasuk program-program unggulannya. Jadi masyarakat ingin seperti apa 5 tahun ke depan, silahkan pilih sendiri seperti itu. Dan kemudian jangan sampai golput, karena golput itu Betul. menandakan bahwa dirinya anti terhadap politik. Yang kedua, tidak memikirkan Pamekasan ke depan. Karena mencoblos itu adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Dia ingin Pamekasan seperti apa, cukup membutuhkan waktu sekitar 5 menit datang ke TPS, mencoblos, habis itu pulang. Itu sudah bagian dari berpartisipasi terhadap kabupaten tercinta kita. Terima kasih.
Tidak boleh golput ya Tidak Pak boleh ya. golput. Padahal ada sih sebagian yang mengatakan saya tidak mau golput, tapi saya bingung memilih siapa Nah, gitu. makanya itu baca visi dan misi. Gitu. Siap. Mencari informasi mana pemimpin yang menurut dirinya baik dan insya Allah amanah ke depan, termasuk bisa mensejahterakan masyarakat Pamekasan. Istikharah. Istihara. Ya, betul. Baik, itu pemirsa KTV dimanapun Anda berada bersama KPU Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah semoga beliau Ketua KPU bersama Komisioner KPU semuanya yang ada di KPU semoga sehat walafiat Amin, ya. Amin. Karena pilkada udah ada di depan mata kita. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Saya Romlah Pandita Ratu pamit di hari ini di acara Rumah Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.